Baik teman-teman semua, sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja perkuliahan kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, hari ini kita sudah tidak terasa ya, sudah masuki materi yang ke-13 untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Nah, ini kalau nggak ada halangan, kita bertemu 2 kali lagi. Kemudian nanti kita akan ada UAS, ujian akhir semester, gitu ya. Sebelum perkuliahan dimulai, saya ingin mengingatkan teman-teman juga aktivitas e-learning-nya dikerjakan ya, dari mendownload materi, mengerjakan tugas, menanggapi forum, dan presensi di e-learning IBMK itu menjadi bagian dari aktivitas perkuliahan. Baik teman-teman semua, kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, saya akan share screen ya. Nah ya teman-teman semua, hari ini kita akan banyak membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan perubahan sosial gitu. Sebenarnya kalau kita menyangkut teori perubahan sosial itu ada beberapa banyak lah ya. Cuman saya mengambil dua teori ini yang memang sering digunakan dalam konteks keilmuan komunikasi gitu ya, mengenai teori perubahan sosial. Nah, ada 2 teori yang kita bahas. Pertama mengenai teori siklus dan kaitan dengan perubahan sosial. Kemudian teori fungsional dari Talcott Pearson dan kaitan dengan perubahan sosial. Jadi masing-masing teori ini berkaitan dengan perubahan sosial. Apa dan bagaimana kita akan lihat ya. Kita akan bicara mengenai teori siklus. Apa kalau kita bicara siklus? Ada hal yang terus berputar. Siklus kan begitu ya. Nggak ada ujungnya. Karena dia akan berputar kembali gitu ya. Kita lihat. Teori ini berpendapat bahwa kejadian-kejadian dan tahap masyarakat dalam sejarah umumnya mengulangi dari diri mereka dalam siklus. Gitu. Nih, lihat nih. Teori siklus mempunyai arah yang unik, yaitu bulat melingkar kembali pada keadaan semula. Jadi teori ini mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat ini itu merupakan ulangan dari episode kehidupan yang dulu-dulu. Yang berubah hanya tokohnya, yang berubah hanya waktunya, yang berubah hanya zamannya gitu. Tapi keadaannya sama. Situasinya sama. Nah, makanya kalau para ahli sejarah itu suka bilang gini, belajarlah dari sejarah gitu ya. Nah, fungsinya buat itu gitu ya. Seperti siklus hidup manusia gitu. Kenapa manusia disebut siklus hidup manusia? Karena berulang siklus hidup manusia dari baru lahir, kemudian tumbuh jadi anak kecil, tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, menikah gitu ya. Kemudian setelah mereka punya anak, kemudian menjadi bapak, menjadi kakek nenek yang penyerap gitu lagi terus gitu begitu. Yang berbeda kejadiannya sama kan, yang berbeda hanya orang-orangnya. Nah, dari siklus perubahan sosial sesuai itu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan pada titik tertentu kan? Karena tidak ada puncaknya, tapi berputar terus dalam pola melingkar. Perubahan sosial yang kemudian menjadi bentuk perubahan yang selalu berulang. Apa yang terjadi sekarang memiliki kemiripan dengan terjadi di masa lampau. Nah, ini terjadi di kita sebenarnya. Teman-teman pernah baca ini enggak sebuah hieroglif di Mesir kuno? Nah, di salah satu coretan dindingnya itu udah, kalau teman-teman perhatikan itu, kalau misalnya membaca banyak ya, itu ada gambar pesawat terbang, ada gambar orang main HP, main laptop, segala macam, dan lukisan di batu. Paling udah 3.000 tahun sebelum masa itu sudah ditemu, sudah ada gitu. Nah, bayangkan gitu ya. Artinya bisa saja mungkin kejadiannya sekarang, teknologi sekarang itu sebenarnya zaman dulu sudah ada, sudah ditemukan. Bisa saja gitu. Karena bentuknya sudah ada, bahkan bentuk seperti astronot segala macam itu ada gitu. Contoh gitu. Jadi kayak begitu. Terus gitu berulang. Kita lihat nih. Nah nih, bentuknya melingkar. Seperti apa? Spiral gitu ya. Tidak ada jelas bahasa Inggris antara pola hidup tradisional dan modern. Jadi gini,
Dulu kan masa kita primitif ya awalnya, jadi hidup berpindah-pindah tuh, hanya kan untuk mencari makanan. Ketika masyarakat orang semakin banyak, makanan semakin sedikit, orang mulai mendiami sebuah wilayah, gitu ya. Di sebuah wilayah makannya bercocok tanam, petani menjadi masyarakat tradisional, gitu. Lama-kelamaan meningkat kehidupan menjadi masa industri dan modern, gitu kan begitu. Nah nanti akan begitu lagi akan balik lagi. Gitu. Ketika sudah mencapai puncaknya, sekarang sudah banyak orang-orang ya bilang back to nature, gitu, balik ke tradisional. Gitu. Ini suatu saat mungkin balik lagi ke primitif. Orang nggak pakai baju gitu. Ada kan orang-orang yang kayak gitu juga hidupnya ya, nggak pakai baju gitu. Teman-teman tahu nggak konsep revolusi industri 5.0? Itulah kaitan dengan back to nature. Jadi kalau misalkan 4.0 lebih menggunakan teknologi komunikasi segala menggunakan teknologi, 5.0 adalah mengembalikan manusia ke fitrahnya, gitu. Jadi manusia tidak seperti robot. Kalau pernah ada mesin-mesin itu menjadi pendukung hidup manusia, ya. Misalkan apa? Mengerjakan sawah tetap aja manusia mengerjakan, tapi ini yang mengerjakan ada apa? Ada traktor robotnya, kita manusia. Jadi manusia balik ke ini, gitu. Konsepnya seperti itu, gitu ya. Manusia kan manusia. Jadi kalau yang dulu zaman 4.0 manusia seperti kayak robot ya, kan ini kalau enggak, ini enggak gitu. Seperti itu. Nah, ini PB Harton dan C. L. Han dalam bukunya Sosiologi mengatakan bahwa teori siklus melihat ada sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat. Jadi pas perubahan tersebut akan berakhir pada tahap terakhir yang bukan pada tahap terakhir yang sempurna, tapi berlanjut menuju ke tahap selanjutnya. Berputar terus sampai akhirnya punah, sampai akhirnya berakhir, gitu ya. Peradaban besar mengenai proses ada kelahiran, pertumbuhan dan kereruntuhan kan begitu. Teman-teman lihat aja deh. Dulu Romawi sebegitu besarnya ya. Zaman sebelum Romawi deh. Zaman Firaun dulu Mesir kuno. Berabad-abad dia menguasai Mesir gitu ya, Firaun gitu ya, sampai beberapa puluh generasi. Akhirnya lahir, tumbuh dan kemudian runtuh. Muncul dari penguasa dunia Romawi, itu kan. Runtuh juga Islam zamannya ya, kekhalifahan Islam. Gitu. Jaya pernah tumbuh jaya, kemudian jaya, akhirnya sampai puncaknya runtuh juga. Nah, mungkin sekarang lagi apa nih? Misalkan Amerika juga sudah mulai ini ya, gitu. Nah kayak begitu teman-teman, terus berputar, saling bergantian. Tapi siklusnya sama, pertumbuhan, kelahiran, pertumbuhan, kemudian runtuh. Gitu. Nah, ini kalau menurut P.T. Rimsorokin, ini orang Rusia ya, sosiologi Rusia, bahwa peradaban besar berada dalam siklus 3 sistem kemudian yang berputar tanpa akhir. Jadi kalau menurut dia, ini kaitan dengan teori siklus tadi, menurut Sorokin ini perputaran siklus itu terjadi pada 3 hal dalam kehidupan manusia. Pertama, ini kalau ini kan bicara konteks kebudayaan ya. Kebudayaan idea sional. Jadi ini lebih kepada hal yang sifatnya magic, sifatnya dulu sihir, sifatnya yang di sini namanya adikodrati gitu, supernatural gitu ya. Hal yang berbau-bau klinik dulu kan begitu ya, zaman era kegelapan gitu. Kemudian setelah muncul era itu kemudian mulai berkembang selanjutnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Nah masyarakat itu kemudian ada keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan unsur tadi yang supranatural tadi gitu ya, saling berpadu. Kan beberapa daerah ada kayak gitu ya, ada yang masih hidup yang di beberapa daerah di kita di area Asia masih banyak kayak gitu. Jepang pun atau Cina masih percaya hal kayak gitu walaupun teknologi maju gitu ya. Ada penggabungan. Jadi masyarakat tercipta masyarakat yang ideal di situ. Berlanjut ke setelahnya ada kebudayaan sensasional, di mana sensasinya menjadi tolak ukur kenyataan dan tujuan hidup. Yang penting viral, yang penting terlihat oke di media sosial misalkan gitu. Ya.
Ini mungkin yang sekarang banyak terjadi di kita. Gitu. Ya. Dan menurut Sorokin, nanti ini akan balik ke siklus gitu. Balik lagi nanti ke siklus orang percaya lagi pada supranatural gitu. Kayak gitu terus gitu. Ini kalau menurut si Sorokin ini kaitannya dengan kebudayaannya. Nah, kalau budaya sosial kan saat ini kita sudah ini ya, muncul media sosial memunculkan semua orang berhak tampil gitu ya. Oke, lanjut. Itu tadi kita bicara teori siklus. Jadi segala sesuatu berulang. Jadi tidak ada puncak peradaban seperti apa enggak, nanti akan berulang terus. Yang kedua teori fungsional dari Talcott Pearson. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai siklus gitu ya dari masyarakat. Nah, kalau ini kita bicara masyarakat itu berubah karena unsur-unsur pendukung masyarakatnya juga berubah. Jadi kalau unsur-unsur pendukung masyarakatnya ada satu yang berubah misalkan, itu akan mempengaruhi yang lain kayak gitu. Lihat nih. Asumsi dari teori ini adalah masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian saling berhubungan. Jadi bagian satu tidak akan berfungsi tanpa ada bagian lain. Masyarakat itu menjadi sentralnya nih di bagian tengah. Kemudian cabang-cabangnya kayak seperti apa? Ada agama misalnya keyakinan, ada pendidikan, pengetahuan misalkan. Ada apa lagi? Nah, kalau satu yang berubah, misalkan pengetahuan berubah, misal pendidikan menjadi lebih tinggi, ini kan mempengaruhi yang lainnya. Gitu. Mempengaruhi mungkin keyakinannya jadi tambah meningkat atau apa kayak gitu. Nah, itu kan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Masyarakat kan berubah. Pendidikan tinggi juga menyebabkan masyarakat menjadi terbuka. Nah, itu kayak gitu. Nah, nih, perubahan terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidaksiman pada bagian yang menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Ya, kalau misalnya pengetahuan ini kan maju gitu kan, ini akan menjadi keseimbang. Dia akan mencoba menyeimbangkan yang terjadi perubahan yang ada. Gitu. Yang kayak gitu. Kita lihat nih. Perkembangan fungsionalisme dia sangat atas model perkembangan sistem organisasi yang dalam biologi. Dalam biologi kan kayak gitu. Dalam tubuh lah misalkan, semuanya saling berhubungan kan gitu. Satu sakit juga ada yang lain masalah sakit gitu. Ada satu bagian tubuh tertentu misalkan yang kakinya misalkan tidak cacat, tubuh yang lain akan mencoba menyeimbangkan gitu. Menyeimbangkan gimana? Misalkan dia mungkin tidak terpaku pada kakinya misalkan dalam berjalan. Misal kalau tidak ada kaki yang keduanya berjalan pakai tangan misalkan gitu. Ada yang gitu. Atau misalkan ada satu orang yang fungsi pendengarannya kurang gitu. Tapi matanya jadi tajam, bisa melihat apa-apa, bisa membaca gerak bibir misalkan. Kan kayak gitu. Asumsi dasar teori ini adalah semua elemen harus berfungsi sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi memang asumsinya adalah tadi semua bagian-bagian dari masyarakat ini itu harus berfungsi dengan baik sehingga masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya pada teori ini adalah masalah fungsional utama adalah bagaimana cara individu memotivasi dan menetapkan individu pada posisi yang mereka tepat. Nah, pada saat ini adalah karena era terbuka masyarakat ya. Masyarakat kemudian katakan sekarang nih ya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerima adanya perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan kita dengan kehadiran media sosial. Semua orang menggunakannya. Dan kita semua harus bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut. Kalau tidak kita bisa beradaptasi, kita kayaknya akan tertinggal. Itu kemudian orang harus bisa memotivasi yang lainnya. Gitu. Pakai dong, kalau nggak itu pakai WhatsApp dong, gitu. Misalkan ya. Ada orang yang nggak mau gitu. Jadi gitu. Karena jalanannya sudah seperti ini. Gitu. Kita tidak bisa menghindari. Gitu. Nah, kita lihat nih beberapa yang menjadi bagian dari masyarakat menurut teori Talcott. Kita lihat ya. Ini ada nih dari sebelah atas, religion, agama, keyakinan. Kemudian juga unsur pendukung pendidikan, keluarga, sistem yang berlaku di sini. Nah, pendidikan berubah, pendidikan tinggi, ini akan mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi keluarga juga, karena menjadi lebih terbuka, sistemnya juga akan lebih menyesuaikan dengan terjadinya perubahan yang ada, gitu ya.
dengan kebutuhan masyarakat. Keyakinan juga begitu. Orang ngaji misalkan tidak harus ketemu gurunya langsung misalkan, tapi bisa melalui Zoom, tatap maya segala macam. Buku-buku digital lebih banyak walaupun ada kitab-kitab gitu ya. Orang menjadi lebih mudah belajar misalkan. Ini akan seluruhnya saling mendukung satu sama lain. Yang kemudian masyarakatnya secara kemudian berubah. Karena menjadi lebih terbuka, lebih aware terhadap keadaan teknologi yang terkini. Karena mau tidak mau. Gitu. Ya. Karena tadi diri ini ada yang berubah satu, semuanya akan berubah. Sistem berubah gitu ya. Kayak misalkan orang sekarang harus beli pertalite pakai My Pertamina. Mau nggak mau orang harus begitu kalau mau beli gitu ya. Scan barcode. Sama seperti halnya dulu ketika paket tol gitu ya. Orang kan bayar cash gitu ya. Sebelum menjadi kebiasaan memang itu rada agak berat, tapi sudah menjadi kebiasaan itu akan memudahkan gitu. Sistemnya berubah, jadi semuanya ikut berubah cara-caranya. Gitu. Masyarakat yang berubah. Kelebihan. Baik, kita lihat selanjutnya ya. Nah, kalau kita bicara teori fungsional, ada 4 syarat agar masyarakat bisa berfungsi. Nah, ada proses adaptasi. Jadi harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Masyarakat harus seperti itu. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi, nah kita akan menjadi masyarakat yang tertinggal. Gitu. Korea Utara gitu kan, yang membatasi dirinya itu, pemimpin membatasi dari ini juga menjadi masyarakat. Kalau kita melihat gambaran Korea Utara itu kayak zaman Indonesia tahun 80-an tuh kayak begitu. Karena dia pemimpinnya menghambat terjadinya perubahan sosial. Atau juga masyarakat pedalaman gitu. Sama kayak Korea Utara yang pemimpinnya menganggap bahwa ngapain kita berubah gitu. Kalau sekarangnya sudah merasa nyaman. Gitu. Ada yang begitu ya. Atau merasa budayanya itu lebih tinggi ketimbang yang lain gitu. Jadi buat apa kita berubah? Atau budaya kita menjadi lebih tinggi. Ada semacam seperti itu hingga kemudian dia tidak mau berubah. Tidak mau berasal dengan perubahan yang ada di sekitarnya. Atau bisa juga misalkan ada masalah tinggal di daerah terpencil yang jauh dari keramaian, yang dia tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat manapun. Dia tidak akan berubah. Begitu-begitu aja. Yang kedua, yang berkaitan dengan perubahan sosial adalah adanya pencapaian tujuan. Goal attainment apa nih? Jadi sebuah sistem harus mendefinisikan tujuan utamanya apa. Masyarakat ini tujuan utamanya apa? Untuk mencapai apa? Gitu. Masyarakat adil dan makmur, thayyibatan warahmatullahi misalnya kayak gitu ya. Sistem kayak begitu. Karena kalau nggak ada tujuan yang mau dicapai, kita nggak tahu mau berbuat apa. Kalau tujuan mau dicapai, kita ada target-target kan. Kita mau ngapain, kita harus apa. Kemudian terintegrasi. Sebuah sistem harus mengatur perubahan menjadi sebuah komponen nih. Nah ini menjadi integrasi ini menjadi satu kesatuan yang memudahkan orang, lebih efektif dan lebih efisien. Nah ini kan sudah mulai ya. Nanti KTP nanti bisa digunakan buat macam-macam tuh. Bisa sebagai SIM, bisa sebagai kartu jam sostek segala. Jadi hanya satu itu aja. Kalau sekarang kita banyak kartu kan kayak gitu. Kalau nanti enggak. Sebagai paspor juga segala macam. Yang keempat ada pemeliharaan pola. Sebuah sistem harus memelihara dan memberikan motivasi individual kepada pola kontrol. Jadi hal yang baik dalam masyarakat adalah ada perawatan pola yang ada di dalam masyarakat. Tentu pada hal-hal yang baik ya, bukan hal yang buruk. Misalkan menjadi hal yang menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Tolong menolong gitu ya. Suka kerja bakti misalkan, itu hal-hal yang baik yang harus dipelihara. Dia itu dirawat, diwariskan kepada generasi selanjutnya gitu. Ini kemudian masyarakat menjadi tetap hidup, menjadi punya ciri khas tersendiri. Masyarakat tetap tidak mengabaikan
perubahan yang ada, kemudian yang baru yang lebih bermanfaat, tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan lama yang sudah diyakini akan tadi nilai manfaatnya. Nah, apapun teman-teman ya, dari dua teori ini, baik teori siklus maupun teori fungsional dalam perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kita ada tergantung dari kebutuhan hidup manusia. Kenapa? Karena manusia hidup kebutuhannya terus bertambah. Zaman dulu ketika saya masih muda, misalkan, kebutuhan saya berbeda dengan ketika usia teman-teman yang sekarang, gitu. Berbeda. Gitu. Cara berkomunikasi juga berbeda, gitu. Ya. Karena lingkungan yang membuat kita harus seperti itu. Karena kita nggak tahu nanti kalau teman-teman punya anak atau punya cucu segala macam, seperti apa lagi ke depannya. Atau teknologi apa lagi yang mungkin akan berkembang sesuai kebutuhan hidup manusia, gitu ya. Sementara ini dari Mark Zuckerberg tuh ya, yang pendiri Facebook, sudah menciptakan metaverse gitu ya, di mana dunia nyata dipindahkan ke dalam dunia yang maya, soalnya kita bisa beli segala macam gitu ya. Arah lagi ke arah ke situ gitu. Nggak tahu, cuma saya lihat perkembangannya tidak, mungkin atau belum kali ya, tidak ini yang diinginkan gitu kalian. Yang orang masih asik bermain dengan media sosial ya, seperti itu. Tapi itu banyak dipercaya menjadi media masa depan gitu ya, kan seperti itu. Nah, baik teman-teman, kayaknya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan kita pada malam hari ini. Sebelum saya buka link pertanyaan, saya minta teman-teman yang bisa membuka kameranya, silakan dibuka. Saya ingin lihat wajah ganteng dan cantiknya sebagai bukti perkuliahan kita. Silakan ditampilkan bagi yang bisa. Sambil screenshotnya, silakan. Oke, yang lainnya. Oke. Sudah semua? Ada lagi? Oke, saya ambil ya. Saya ambil sekali lagi. Teman-teman, sampai sekali lagi. Silakan diperlihatkan lagi wajahnya. 1, 2, 3. Baik teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan nggak dari materi kita pada malam hari ini? Untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi materi ke-13 ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, nggak ada juga nggak apa-apa. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya maupun kita diskusikan lagi pada malam hari ini, kita sudahi saja ya perkuliahan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Baik teman-teman. Ya, baik teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.